Pak Elvian, apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Ini baru bisa hadir nih kemarin WA ya. Iya Bu, Hadir saya ke sini. Ya, apa kabar sekolah kita? alhamdulillah baik Bu, kondusif. Anak-anak? Anak-anak sekarang ini sedang melaksanakan sumatif tengah semester Bu. Oh, sumatif ya. Iya. Berarti sudah mulai paham betul ya tentang IKN. Guru-guru kita gimana kabarnya? Alhamdulillah kayak semua. Kira-kira apa yang mau disampaikan, mau diceritakan untuk kegiatan coaching kita hari ini, Pak Elvian? Kalau saya bisa mendengarkan, ya mudah-mudahan bisa ini ya, mengungkapkan semua, kemudian permasalahan bisa kita selesaikan bersama dan IKN kita bisa lancar. Jadi kira-kira apa itu yang membuat kita bisa bertemu hari ini? Ada beberapa hal yang mungkin menjadi ini ya masalah kendala di sekolah kami sama dengan Edi mungkin dalam penyusunan perangkat ajar ya. Perangkat ajar. Ya, yaitu PP atau modul yang utama. Karena biasanya guru itu PPP yang digunakan dalam mengajar itu kadang-kadang belum sesuai dengan kondisi real di sekolah gitu. Oh, itu permasalahannya ya, belum sesuai dengan kondisi di sekolah ya. Mungkin kan memang kita dibolehkan ya melihat dari berbagai media seperti di PMM itu banyak ya contoh-contoh atau di buku. Bagaimana tuh keadaan mereka, mengambil dari mana tuh Pak teman-teman? Mereka itu ngambilnya sebelumnya biasanya mereka ngambil atau mengadopsi dari sekolah penggerak Bu. Dari sekolah penggerak. Iya, yang lebih dulu menggunakan ini kurikulum mereka. Sekolah penggerak di sekitar kita atau di luar atau bagaimana itu Pak? Kemarin itu kita dari SMA 1 Tembilang Bu. Oh, dari Tembilang, karena mereka mungkin sempat berbagi juga ya Pak ya. Jadi kendalanya kita ambil dari sana ternyata ada yang kurang pas gitu. Iya. Termasuk juga yang ngambil dari platform mereka mengajar Bu. Dari PMM. Iya, dari kalau PMM itu dari seluruh Indonesia ya Pak ya. Betul Bu. Yang diambil ya. Kadang-kadang kondisi modul ajar itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kita. Jadi boleh kita ambil tapi harus diadaptasi dengan kondisi sekolah harusnya ya. Jadi tidak suatu hal yang berlebihan mungkin Pak, yang penting ada perangkat dulu ya. Namun itu nanti pelan-pelan kita bimbing, kita dampingi untuk mereka menyesuaikan dengan ini. Kalau lihat kondisi seperti ini ya mungkin ada yang harus disesuaikan ya Pak. Sebenarnya keinginan Pak Kepala Sekolah maunya seperti apa itu Pak, modul ajar yang disusun oleh guru? Di modul ajar yang disusun guru itu dalam arti ideal sesuai dengan kondisi sekolah kita Bu. Ya, jangan sampai yang tertera dalam RPP atau modul ajar tidak sesuai seperti daya dukung misalnya ya dari sekolah atau intake siswanya. Jangan-jangan nanti yang kita adopsi itu istilahnya lebih tinggi ini ya. Berarti kurang pas ya. Betul Bu. Jadi kelihatannya supervisinya udah jalan nih, supervisi administrasi udah jalan nih Pak Kepala Sekolah ya. Jadi dilihat satu-satu ya ininya. Alur pembelajaran ya, modul ajarnya dilihat semua ya berarti Pak Kepala Sekolah ya. Baik sekali ya, itu seperti itu, memang layaknya seperti itu seorang kepala sekolah melihat betul, bukan hanya sekedar ya sudah kalau sudah buat tinggal tangan enggak, berarti dilihat satu. Kepala sekolah kira-kira kondisi guru yang seperti tadi mereka mengambil perangkat pembelajaran itu tanpa menyesuaikan, mengadaptasi dengan kondisi sekolah, kira-kira menurut Pak Kepala Sekolah apa yang menyebabkan mereka seperti itu Pak? Tidak melakukan modifikasi gitu ya. Iya. Mungkin karena pertama mungkin karena keterbatasan mereka juga mungkin, karena selama ini kan belum pernah juga yang khusus untuk IKM ini Bu, untuk ya perhatian secara tatap muka dari narasumber itu belum pernah dilakukan. Mereka juga ada mengalami kesulitan di menyesuaikan dengan daya dukung sekolah atau gimana dengan intake siswa kita misalnya. Jadi mereka mungkin mengenyampingkan dua hal tersebut misalnya. Jadi faktor yang utama itu penyebabnya karena
kurangnya penguatan ya Pak dalam penyusunan modul ajar gitu Iya ya. betul Bu. Kalau boleh saya sampaikan di PMM itu ada pelatihan mandiri ya. Bagaimana kawan-kawan kita untuk pelatihan mandiri khususnya dalam penyusunan modul ajar? Ya. Jadi di PMM itu memang ada pelatihan mandiri, cuma ada kendala-kendala yang dihadapi Bu. Yang pertama, kadang-kadang guru itu alasannya susah dalam mengatur waktu gitu Bu, untuk mengikuti pelatihan mandiri tersebut. Kadang-kadang bentrok dengan kegiatan lain dan sebagainya lah. Kedua, mungkin pelatihan mandiri secara daring itu kadang-kadang untuk memahami materi itu kadang-kadang agak susah gitu ya, karena tidak adanya kesempatan bertanya langsung ke narasumber gitu. Jadi kalau ada masalah berhenti sampai situ, mungkin tidak bisa bertanya tidak berlanjut ya. Betul. Jadi tidak bisa bertanya lagi. Dalam kondisi seperti itu artinya butuh kemandirian ya secara personal untuk guru-guru mengikuti kegiatan secara mandiri. Ya, Pak Kepala Sekolah punya program khusus nggak khususnya untuk mengakses PMM sehingga kawan-kawan semangatnya tinggi, kemudian tidaklah sulit untuk memahami, atau punya program khusus nggak untuk PMM bagi guru-guru? Untuk PMM ini dari awal kita sudah sarankan guru untuk ya minimal mempunyai dulu ya akun PMM, akun belajar itu. Sampai sekarang itu hampir mungkin sudah mencapai 90% lebih yang mempunyai PMM. Berarti masih ada 10% Pak? Ya, karena guru baru yang belum masuk dapodik. Oh iya. Nah itu ada sebagian guru yang sudah rajin sudah membuka PMM itu, dan untuk guru-guru lainnya juga kita memberi saran untuk sering-sering membuka PMM dalam kira-kira dalam satu semester itu kadang-kadang kita melakukan pertemuan khusus untuk PMM itu. Kita mengevaluasi bagaimana sejauh mana telah menggunakan PMM. Ya. Bagus itu programnya. Kita mungkin perlu dalam beberapa waktu, apakah sepekan sekali atau 2 pekan sekali, kita butuh duduk bersama dalam satu ruang dan waktu untuk sama-sama mengakses apa kendalanya, sehingga teman-teman yang sudah tinggi rate untuk mengupdate PMM itu menjadi motivasi bagi kawan-kawan yang belum. Mungkin saran-saran saya ya Pak ya. Jadi mungkin harus punya waktu khusus ya, mengingat mungkin teman-teman di sini jam mengajarnya full nggak Pak? Kalau di sekolah kita mungkin ada yang full, ada juga yang mengajar di sekolah lain. Jadi istilahnya jam terbangnya tinggi lah sebenarnya. Iya, berarti jam mengajarnya mungkin di sini 20, di sekolah lain bisa 20 ya, padat sekali seperti itu ya. Jadi ya banyak faktor yang mempengaruhi mungkin ya Pak ya. Tapi ya tetap dimotivasi kawan-kawan untuk mengakses itu, karena jalur kita untuk mendapatkan penguatan sekarang ini agak susah kalau melalui luring Pak ya. Pasti daring, karena memang sudah disiapkan secara maksimal oleh kementerian untuk bisa mandiri dalam mendapatkan informasi-informasi mengenai khususnya IKM ini. Kemudian dalam kaitannya dengan PMM dan penyusunan modul ajar, Bapak ingin kondisi ideal seperti apa Pak untuk mengakses PMM maupun nanti pada akhirnya mereka mampu menyusun modul ajar yang baik gitu. Ya. Jadi di samping mereka misalnya mengambil modul ajar, misalnya perangkat ajar di PMM tersebut, diharapkan mereka juga mengikuti pelatihan mandiri khusus untuk materi tersebut. Bagaimana menyusun modul ajar atau RP yang baik. Nah setelah itu diharapkan mereka bisa memiliki modul ajar yang dapat diterapkan di sekolah sesuai dengan kondisi sekolah. Itu secara mandiri Pak. Bagaimana komunitas belajar yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman baik dalam satu satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan Pak? Komunitas belajar kan sangat digalakkan untuk mendapatkan informasi yang saling berbagi gitu. Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Kalau untuk beberapa mata pelajaran itu komunitas belajarnya masih aktif, MGIP ada juga yang masih aktif ikut. Kalau di sekolah kita karena guru itu
untuk satu mapel itu biasanya cuma satu guru, jadi kita bersama-sama membentuk itu komunitas belajar itu. Berarti komunitas belajarnya keluar ya, Ya. karena keterbatasan jumlah tenaga pendidik juga di kita. Atau mungkin di kita ada satu guru yang mengampu beberapa mapel. Ada Bu. Nah, itu mungkin bisa dianalisis lagi, mungkin salah satu kendala untuk mereka menyusun modul ajar Iya untuk betul. sekolah. Jadi ada beberapa guru yang mengajar beberapa mapel, ada yang bahasa Inggris, mengajar juga seni budaya, misalnya ekonomi kewirausahaan. Nah itu mungkin menjadi salah satu kendala juga, bagaimana akan menjadi kendala bagi mereka untuk menyusun modul ajar yang baik. Ideal ya Pak ya. Ya jadi ya itu mungkin permasalahan ya, mungkin perlu dipikirkan jangka panjang itu. Iya. Ya. Kemudian menurut Bapak kalau pengennya bahwa kawan-kawan bisa menyusun dengan baik ya, Bapak punya langkah seperti apa yang membuat itu bisa terwujud? Bapak pengen guru-guru punya modul ajar yang ideal, jadi menurut Bapak saya harus seperti ini nih supaya guru-guru saya bisa menyusun modul ajar yang baik. Ya kalau seandainya setelah mengikuti PNM ternyata hasilnya kurang memuaskan juga Bu dalam penyusunan modul ajar tersebut, mungkin ada baiknya juga kita melaksanakan kegiatan seperti workshop gitu Bu. Ya. Dalam penyusunan modul ajar yang dilakukan secara luring Bu ya. Jadi ada kesempatan bertanya nantinya langsung kepada narasumber. Mungkin kita bisa minta produk juga di situ ya. Betul. Jadi dalam beberapa hari mungkin workshopnya, atau setiap hari apa kita workshop gitu, khusus tagihannya apa, mungkin lebih enak juga seperti itu. Nanti kan jadi bukan satu kali dapat sudah hilang. Ya, jadi kita tuntut ada produk yang dibuat ya. Dengan itu ya. Ya karena memang workshop secara luring itu memang kelihatan lebih efektif. Buktinya di waktu kita melaksanakan kurikulum 13, kita kan tidak secara daring kan pelatihan itu, kita secara luring ya. Ternyata kenyataannya guru-guru lebih baik ya menyusun pangkat ajar gitu. Tatap muka ya, tatap muka langsung kerja ya. Kalau sekarang ini mungkin kita harus dilatih, kan sekian puluh tahun kita menggunakan luring ya, baik pelatihan ataupun pertemuan apa. Sekarang kita dilatih dengan memanfaatkan teknologi dari menggunakan daring ya, menggunakan daring. Kita belum terbiasa sepertinya Pak. Ya. Jadi mungkin kalau luring itu tidak bisa ngantuk, nggak boleh ngantuk ya. Banyak hal lain yang ya. Karena kalau daring matikan videonya bisa ngantuk ya, boleh ngantuk ya. Ya kalau daring keuntungan juga waktu selesai itu kita mungkin minta kan menerima modul ajar dari sekolah lain, produk-produk lain. Ya. Kalau daring ini kan cuma ngambil beberapa aja, itu juga harus dimodifikasi sendiri gitu. Jadi harus ini dengan inisiatif tinggi ya Pak ya. Betul. Kalau inovasi tinggi, inisiatif tinggi bagi guru-guru kita ya, pelan-pelan lah mungkin kita dampingi mereka, mudah-mudahan suatu ada waktunya nanti Pak ya, mereka bisa menyiapkan itu, tentu saja tidak dibiarkan tentu saja ya. Kemudian kalau saya rasa mungkin yang dalam waktu dekat workshop ya Pak. Workshop ini butuh perencanaan. Kira-kira kapan rencananya? Karena modul ajar ini kan tidak bisa ditunda ya. Rencananya kapan Pak untuk semester ini? Punya rencana kapan untuk kegiatan workshop kita? Sebenarnya ada beberapa rencana Bu dari kami. Yang pertama itu tentunya mengharapkan workshop yang tidak berbayar gitu ya. Ya jadi melalui pengawas pembina, misalnya mengusulkan ke dinas pendidikan untuk mengadakan workshop, misalnya peningkatan kompetensi para guru. Alternatif kedua, melaksanakan workshop secara mandiri di sekolah dengan menggunakan narasumber. Itu juga dengan catatan apabila ada dukungan anggaran ya. Yang ketiga mungkin ikut berpartisipasi dalam workshop
apa bintek yang dilaksanakan oleh sekolah lain, nanti bisa juga mau difasilitasi oleh pengawas sekolah gitu. Itu untuk yang komunitas belajar MGMP ada beberapa yang jalan, mungkin Pak bisa ditautkan di situ. Kan kalau MGMP kita nggak berbayar kan? Enggak. Mapal apa yang sudah jalan komunitas belajarnya untuk MGMP-nya? MGMP itu yang masih aktif itu bahasa Inggris, ekonomi, sejarah. Anehnya kurangnya juga karena semenjak IKM ini mungkin kegiatan-kegiatan MGMP itu kurang ini Bu kelihatannya. Ya. Sibuk dengan banyak hal ya Pak. Iya, sibuk dengan urusan IKM. Kalau boleh saran itu nanti dari MGMP ada 1-2 mapel yang aktif, mereka bisa menjadi narasumber di sekolah, itu bisa juga kalau memang kesulitan di biaya. Ya mudah-mudahan dinas pendidikan juga atau Cabin nanti punya program untuk itu, seperti tahun kemarin kita punya ya, teman-teman ada dikumpulkan di Puncak kalau nggak salah. Baru saja kami juga mengikuti, termasuk juga yang memang luas sekali, waktu 4 hari kita harus sampai dalam produk menyusun modul ajar ya. Jadi nanti mungkin harus lebih fokus nanti kalau yang ikut seperti itu. Kemudian Pak Klaswa harus bisa memastikan bahwa kalau memang sudah punya program bahwa ini berjalan. Bagaimana Bapak bisa memastikan? Ya, harapan kami para guru itu nanti kalau dilaksanakan seperti workshop misalnya atau bimbingan teknis, harapan kami mereka antusias tuh untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang sudah dilaksanakan selama ini. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan tersebut menghasilkan produk yang baik, yang sesuai dengan kondisi real sekolah. Mungkin kepala sekolahnya ikut juga Pak nanti. Iya betul. biar kan bisa kasih contoh ya. Kan kita tidak terlalu banyak juga ya ketika kita ya, khususnya guru-guru itu tidak terlalu banyak juga, jadi ngedrillnya satu-satu lebih mudah. Jadi intinya kepala sekolah harus pinter duluan, jadi nggak perlu narasumber dari luar lagi nanti. Rencananya kegiatannya kapan nih Pak? Kalau yang nyusun workshop itu. Workshop ini kalau yang dia tertera di atas itu berarti kita harus menggunakan anggaran yang tahun 2024 ya. 2024 betul, ya. Jadi awal 2024 sekitar bulan Januari. Januari ya. Betul. Gak lama lagi Pak. Ini udah bulan November ya, sebentar lagi ya, 3 bulan lagi udah masuk. Karena anggaran 2023 memang tidak cukup dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Iya. Rapi-rapilah menyusun anggaran, kemudian jangan sampai ada lagi siswa yang tidak masuk di dalam dapodik data bos ya. Itu sayang sekali kalau ini ya. Bapak butuh dukungan seperti apa, baik dari pihak luar ya, seperti ya MKKS sendiri. Kita punya komunitas MKKS ya Pak, itu bisa diusulkan itu kegiatan seperti itu. Ada nggak Pak? Jadi MKKS bukan hanya mungkin keluar yang hanya melibatkan kepala sekolah, tapi coba bikin kegiatannya seperti itu, bisa nggak Pak? Kira-kira? Sebenarnya bisa Bu, karena MKKS juga sering mengadakan pertemuan rutin yang minimal 1 semester, mungkin 2 kali sampai 3 kali untuk usulan tersebut. Tapi untuk sementara mungkin memang belum pernah dilaksanakan gitu. Iya. Jadi kan selama ini kegiatan hanya diinisiasi oleh dinas pendidikan ya. MKKS punya anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk itu, lebih enak loh Pak sebenarnya. Betul. Kita nggak terlalu sulit untuk tinggal manggil narasumber dananya, kalaupun harus berbayar ya mungkin tidak terlalu besar kalau kita melakukan mandiri ya. Ya dengan memanggil guru-guru apa ya, guru inti, kalau dulu istilahnya guru inti ya. Nanti akan mengimbas pada guru-guru di sekolah. Mungkin tidak usah semua atau tidak usah minat, tapi kalau yang jauh harus minat ya Pak. Nah, jadi itu mungkin bisa diinisiasi Pak di MKKS Pak. Karena kalau ke dinas itu programnya susunnya 1 tahun. Ya sudah diprogram. Sudah dimasukkan tahun 2024 itu udah ada kegiatannya apa. Tapi kalau MKKS kan bisa yang sifatnya insiden, penting sekali. Bisa yuk kita nyusun ini aja ya, daripada kegiatan-kegiatan yang mungkin efeknya
aktifnya kurang terlihat seperti itu. Ya. Ini kan Pak Alfian aktif ya di MKKS kan? Ya. Nggak, jangan kita pandang kita justru kita banyak kurangnya, kita harus lebih aktif, itu kan? Kalau pada saat kurikulum 2013 itu memang MKKS itu aktif ya dalam pelaksanaan kegiatan workshop gitu. Ya, terus sekarang mungkin Ini kayaknya lupa deh Pak, iya, kayaknya. karena asik dengan IKM itu jadi pada lupa semua. Iya. IKM hanya nunggu di PMM ya. Iya. PMM kondisinya kayak gini nih. Iya. Bukan hanya sekolah kita saja Pak, kondisi bahwa keaktifan mengupdate isi PMM itu ya rata-rata memang sudah punya ID belajar ya, akun ID belajar untuk buka PMM. Tapi untuk ke update-nya baru beberapa orang saja yang bisa sampai ke sertifikat itu dalam satu sekolah. Kalau di sekolah kita ada belum yang sampai dapat sertifikat? Belum ada. Nah, artinya dan mengatur waktu itu mungkin ya. Benar. Memang butuh guru-guru yang ya kerja keras. Betul. Ya. Malam pun mungkin banyak yang begadang, apalagi istilah guru penggerak itu harus butuh benar. Kalau siang kan mungkin waktunya tidak memungkinkan, ya mau tidak mau waktu di rumah itu pakai. Iya. Dan guru-guru kita kan punya keluarga juga. Iya. Ya. Jadi banyak yang harus dikorbankan, mungkin berbagi waktu, mengatur waktu yang tepat. Jadi kita sudah punya beberapa kendala, ada solusi. Jadi boleh kita simpulkan di akhir Pak, bagaimana kira-kira mulai dari kendala sampai program penyelesaian. Jadi kendala dalam penyusunan modul ajar ini yang kurang sesuai dengan kondisi sekolah atau kondisi sekolah, memang penyebabnya memang kekurangan kemampuan para guru dalam menyusun modul ajar tersebut. Jadi solusinya memang kita harus meningkatkan potensi guru dalam menyusun modul ajar tersebut. Kira-kira rencana programnya nanti kita menganggarkan di Alkas untuk melaksanakan workshop menggita sumber, atau kedua kita tadi melalui MKKS mengusulkan untuk pelaksanaan workshop, atau juga ikut berprestasi bintek atau workshop yang dilaksanakan oleh sekolah lain Bu. Saja mungkin melalui fasilitasi pengawas sekolah juga. Jadi itu harapan kami setelah melakukan selesai dilaksanakan program ini ya guru-guru mampu menghasilkan perangkat ajar yang baik, khususnya modul ajar. Salah satunya saya ingatkan tadi, mumpung kalau kita nggak coaching seperti ini Pak, kadang-kadang nggak terbuka Pak ya. Dan waktu dekat ini di akhir Oktober itu SMA 1 Pangkalan Baru akan mengadakan kegiatan besar berkaitan dengan HUT. Mereka ada workshop besar Pak, mengundang juga sekolah lain. Nanti dikontak-kontaklah SMA Pangkalan Baru mengundang sekolah lain untuk pendampingan pembelajaran inklusi juga. Inklusi kan sekolah kita ada beberapa ya butuh ya Pak. Nah, mungkin bagaimana menyusun modul ajar untuk mereka juga nanti. Saya ingatkan itu, mumpung kita bicara terbuka. Dulu pernah awal-awal pelaksanaan IKM ini kita pernah dulu kan atas inisiasi dari Ibu juga dulu. Kita ikut istilahnya berpartisipasi. Jadi wakilnya mungkin bisa dikontak. Kebetulan mereka kayaknya mengundang ya, mengundang pihak luar untuk ikut seminar juga, menyusun berbagai produk ya, mungkin termasuk modul ajar ya. Mudah-mudahan itu nanti dari kesimpulan tadi udah punya gambaran ya Pak, program apa yang kita akan lakukan untuk mengatasi kendala di sekolah kita tentang IKM. Kalau menurut insight atau pandangan Bapak, wawasan Bapak tentang IKM ini seperti apa Pak, khususnya di sekolah kita? IKM ini memang sesuatu hal yang baru gitu ya bagi guru, meskipun kalau dari perangkatnya mungkin hampir sama dengan kurikulum sebelumnya, tapi karena di situ banyak perubahan, agak memberatkan guru juga ya, seperti misalnya pelaksanaan P5 ya, proyek penguatan profil pada Pancasila yang sebelumnya tidak pernah dilakukan atau sekarang harus dilakukan. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan kami sebenarnya kurikulum ini baik juga sebenarnya dari P5 itu mengembangkan karakter siswa, terus secara akademis juga mereka mampu itu. Ya. Jadi mungkin kita belum terbiasa saja Pak ya, belum terbiasa ya, mudah-mudahan
sekuat kemampuan kita bisa mendukung program pemerintah, khususnya ya jelas mempunyai tujuan baik ya, seperti kata Bapak tadi, membentuk karakter anak bangsa itu nggak mudah, harus berjuang keras. Ya, semangat selalu Pak Kepala Sekolah. Saya izin ini masih ada ke sekolah binaan lain ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi masukan juga untuk kita pemerintah daerah maupun di pusat. Ya. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih.